Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Ramadini dengan akhiran NPM 21 dan rekan saya Amanda Pratiwi dengan akhiran NPM 40. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang metode tertutup, yaitu metode bagi dua dan metode regula falsi. Baik, untuk karakteristiknya, yang pertama itu memerlukan selang A dan B yang memuat akar dengan syarat FA dikalikan dengan FB, hasilnya itu kurang dari 0. Nah, selanjutnya selalu berhasil menemukan akar. Nah, yang terakhir itu lambat konvergen. Untuk syarat cukup keberadaan akar, yang pertama itu FA dikalikan dengan FB, hasilnya itu kurang dari 0. Nah, bisa kita lihat di gambar, A-nya itu ke bawah, berarti dia negatif, dan B-nya itu ke atas, berarti dia positif. Nah, di sini itu akarnya. Nah, bisa kita tahu negatif dikalikan dengan positif, hasilnya pasti negatif. Nah, benar kan hasilnya FA dikalikan dengan FB itu kurang dari 0, karena hasilnya negatif. Nah, yang selanjutnya itu FA dikalikan dengan FB itu hasilnya lebih besar dari 0. Bisa kita lihat di gambar, A-nya itu A dan B-nya sama-sama ke atas, berarti A dan B-nya itu memiliki nilai positif. Bisa kita tahu positif dikalikan positif, hasilnya tetap positif, yang berarti positifnya itu lebih besar dari 0. Baik, untuk selanjutnya itu metode bagi dua. Nah, untuk iterasi yang pertama, kita misalkan A ditambah B, kita bagikan dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini merupakan metode bagi 2. Setelah kita bagi 2, didapatlah X1, yaitu iterasi pertama yang kita mau cari. Setelah didapat X1, bisa kita ketahui syaratnya itu kan FA dikalikan dengan Fx1 itu kurang dari 0. Dan FB dikalikan dengan Fx1 itu lebih besar dari 0. Nah, syaratnya itu kan harus kurang dari 0. Kenapa kita ngambil untuk interval barunya itu A dan X1? Karena X1 dan B itu jika kita kalikan hasilnya akan positif, karena X1 itu negatif dan B-nya itu negatif. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya pasti positif. Jadi kita ambil yang hasilnya itu kurang dari 0, yaitu A dikalikan dengan X1. Selanjutnya kita dapat intervalnya. Nah, selanjutnya iterasi kedua. Nah, iterasi kedua itu kita jumlahkan interval yang tadi kita bagikan dengan 2, yaitu A kita tambahkan dengan X1 kita bagi 2. Kita dapatlah X2 atau iterasi kedua. Karena Fx2 kita kalikan dengan Fx1 itu kurang dari 0, maka interval barunya itu X2 dan X1. Kita bisa lihat di gambar X2 dan X1. Bisa kita lanjutkan, kita bagi 2 terus sampai batas toleransi errornya atau batas iterasi yang diminta oleh contoh soal. Baik, untuk selanjutnya itu kasus yang mungkin terjadi pada metode bagi 2. Nah, yang pertama itu jumlah akar lebih dari 1. Selanjutnya akar kembar. Metode bagi 2 tidak berhasil menemukan akar kembar. Nah, untuk bentuk akar kembar itu seperti ini. D itu A dan B-nya, FA dikalikan dengan FB-nya itu lebih besar dari 0. Selanjutnya ada singularitas. Pada titik singular, nilai fungsi tidak terdefinisi. Bila selang A dan B mengandung titik singular, iterasi metode bagi 2 tidak pernah berhenti. Bisa dilihat ini titik singular dan ini garisnya tidak pernah berhenti. Oke, selanjutnya kita masuk di contoh soal. Carilah akar persamaan Fx sama dengan X kuadrat
dikurang X dikurang 3 pada iterasi ketiga. Nah, di soal ini sudah diminta sampai iterasi ketiga saja dengan menggunakan metode bagi 2 pada interval 2 dan 4 dan tentukan galat relatif hampirannya. Nah, untuk yang pertama kita mencek syaratnya. Dengan intervalnya kita substitusi ke fungsi soal ini. Setelah disubstitusi, hasil dari F2 dan kita kalikan dengan F4 itu sama dengan min 9. Dari mana? Dari ini. F2 kan hasilnya min 1, F4 itu hasilnya 9. Kita kalikan jadi min 9 kurang dari 0. Nah, syarat yang tadi kan mengatakan kalau FA dikalikan dengan FB itu harus kurang dari 0 baru dijamin terdapat akar. Nah, ini dia kurang dari 0, maka dalam interval 2 dan 4 dijamin terdapat akar. Nah, untuk iterasi yang pertama, setelah kita dapat interval tadi yang terdapat akar di dalamnya, kita substitusi ke rumus yang telah kita dapat sebelumnya. Kita substitusi, setelah itu didapatkan X1-nya. Jadi akar hampiran pada iterasi ke-1 adalah 3. Nah, untuk melanjutkan ke iterasi kedua, kita harus mencek syarat juga. Kita substitusikan ke dalam fungsi ini, fungsi soal. Lalu kita mencari intervalnya menggunakan ini F2, F2 kita kalikan dengan F3, hasilnya itu min 3. Nah, min 3 kita tahu itu kurang dari 0, maka interval barunya itu 2 dan 3. Kita lanjut ke iterasi kedua. Sama seperti yang tadi, setelah didapat intervalnya kita substitusikan ke rumus. Nah, didapat akar hampiran pada iterasi kedua adalah 2,5. Lalu kita mencek syarat. Setelah itu kita mencari intervalnya dengan mengalihkan. Setelah didapat hasilnya itu kurang dari 0, maka kita menggunakan ini sebagai interval selanjutnya, interval baru. Nah, lanjut ke iterasi ketiga atau iterasi yang diminta itu. Interval yang tadi kita dapat, kita substitusikan ke dalam rumus. Setelah itu kita dapat hasil akhirnya atau hasil iterasi ketiga yang diminta, yaitu 2,25. Selanjutnya tadi diminta juga untuk menentukan galat relatif hampirannya. Nah, untuk menentukan galat relatif hampirannya ini, akar hampiran pada iterasi ketiga kita kurangkan dengan akar hampiran pada iterasi kedua. Setelah itu kita bagi dengan akar hampiran iterasi ketiga. Setelah didapat, jadi galat relatif hampirannya itu 0,11111. Baik, setelah tadi disoalkan cuma minta sampai iterasi ketiga. Nah, kita mau tahu nih sampai iterasi keberapa fungsi itu akan berhenti. Nah, jadi untuk cara gampangnya kita menggunakan Python. Setelah kita memasukkan codingan, nah di sini itu kan ada fungsinya x kuadrat min x min 3. Nah, untuk intervalnya itu ini 2 dan 4. Nah, kita masukkan batas toleransinya. Batas toleransi yang biasa digunakan itu kan 0,0001. Setelah itu kita cek syarat awal. Nah, untuk selanjutnya kita tes. Kita run. Oke. Sebentar. Nah, ini. Ternyata dia berhenti sampai iterasi ke 15. Karena batas errornya sudah mendekati 0,0001. Akar yang ditemukan itu 2,3028.
Oke, kita masuk ke metode regula falsi. Di mana metode regula falsi ini konsepnya untuk membuat garis. Nah, di sini kita mempunyai ilustrasi yang mempunyai titik A, B, C, dan D. Di mana kita bisa lihat titik A ini mempunyai B, FB, titik C ini A, FA, D, X1,0. Nah, di sini kita ingin mencari prosedur gradients. Nah, di sini titik A dan C ini gradien garis A dan C ini kan sama. Itu sama juga dengan gradien garis AD karena sama garis lurus, sama-sama garis lurus di garis yang sama. Nah, kita menggunakan rumus gradien garis yaitu FB dikurang FA per B dikurang A sama dengan FB dikurang 0 per B dikurang X. Nah, di sini kita menggunakan penyederhanaan aljabar, di mana hasilnya B dikurang X sama dengan FB dikali B kurang A per FB dikurang FA. Hasilnya X sama dengan B dikurang FB dikali B kurang A per FB dikurang FA. Nah, rumus ini nanti kita pakai untuk mencari iterasinya. Oke, baik, kita masuk ke contoh. Kita ingin mencari akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 3 dengan menggunakan metode regula falsi dengan interval 2,4. Nah, kita pertama cari cek syaratnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 3. F2, 2-nya dapat dari sini. Berarti F2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Dan F4-nya sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikurang 3 sama dengan 9. Nah, karena F2 dikali F4-nya itu sama dengan min 9 lebih kecil dari 0, maka dalam interval 2,4 dijamin terdapat akar. Nah, kita masuk ke iterasi ke-1, di mana kita mempunyai titik 2,-1 dan 4,9. 2-nya dari sini dan min 1 itu akarnya, 4 dengan akar 9. Nah, kita masuk ke X1 sama dengan B dikurang FB dikali B kurang A per FB dikurang FA. Nah, di sini kita substitusikan X1 sama dengan B-nya itu 4 dikurang F-nya itu 9 dikali 4 kurang 2 per 9 kurang min 1 sama dengan 4 kurang 1,8 dan hasilnya 2,2. Nah, akar hampiran pada iterasi ke-1 itu adalah 2,2. Nah, di sini kita akan mencari akarnya. Akar kita harus dikalikan yang hasilnya min. Jadi kita sudah dapat F2,2 itu sama dengan 2,2 kuadrat dikurang 2,2 dikurang 3 itu hasilnya min 0,36. Karena F2,2 dikali F4 sama dengan min 3,24 itu lebih kecil dari 0, maka didapat lagi interval baru yaitu 2,2,4. Setelah itu kita masuk ke iterasi keduanya lagi. Nah, kita sudah dapat dapat titiknya yaitu 2,2, min 0,36 dan 4,9. Nah, di mana X2 sama dengan 4 dikurang 9 dikali 4 dikurang 2,2 per 9 dikurang min 0,36 sama dengan 4 dikurang 1,73077 itu hasilnya 2,26923. Nah, akar hampiran pada iterasi kedua ini adalah 2,26923. Nah, jadi kita akan mencari akarnya lagi menjadi F2
2,26923 sama dengan 2,26923 kuadrat dikurang 2,26923 dikurang 3 itu hasilnya min 0,11982. Nah, karena F 2,26923 dikali F4 itu sama dengan min 1,07840 itu lebih kecil dari 0, maka didapat lagi interval baru yaitu 2,26923,4. Nah, terakhir kita masuk ke iterasi 3-nya. Nah, di sini kita juga mempunyai titik 2,26923, min 0,11982 dan 4,9, di mana X3 itu sama dengan 4 dikurang 9 dikali 4 kurang 2,26923 per 9 dikurang min 0,11982 sama dengan 4 dikurang 1,70803 yang hasilnya 2,29197. Nah, jadi akar hampiran pada iterasi ketiga itu adalah 2,29197. Nah, setelah kita mendapatkan iterasi 1, 2, dan 3-nya, kita menentukan galat relatif hampirannya. Yang pertama, kita sudah mendapat akar hampiran pada iterasi kedua yaitu 2,26923 dan akar hampiran pada iterasi ketiga itu adalah 2,29197. Nah, galat relatif hampiran pada iterasi ketiga ini tinggal kita kurangkan aja 2,29197 dikurang 2,26923 per 2,29197 sama dengan 0,02274 dibagi 2,29197 itu hasilnya 0,00092 itu sama dengan juga 0,992%. Nah, ini adalah error dari errornya dari metode regula falsi. Nah, kita bisa bandingkan dari metode bagi 2 dengan metode regula falsi. Yang lebih kecil errornya itu adalah metode regula falsi. Oke. Sekian dari presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu bisa menyelesaikan suatu masalah, cari versi yang lebih mudah. George Polya. Capek. Oke, pertama kita masuk ke Python. Nah, gunanya Python ini kita melihat cara cepatnya. Tadi itu cara lamanya, sekarang kita pakai cara cepatnya di Python. Pertama kita masuk ke file, new file, habis itu kita file, kita open file. Nah, di sini sudah saya siapkan dia punya programan untuk contoh tadi metode regulasi. Nah, di sini kita bisa lihat metode regula falsinya. Yang pertama, langkah 1, kita definisikan fungsinya. Kita sudah ketahui fungsi fx-nya itu x kuadrat dikurang x dikurang 3. Nah, langkah keduanya itu kita tentukan interval awal, yaitu 2 dan 4. Dan langkah ketiganya kita sudah tentukan toleransinya, yaitu ada 0,00001. Nah, untuk langkah keempatnya kita pakai cek syarat awal. Nah, di mana kita memakai rumus tadi juga sama. Nih, yaitu ada langkah 5-nya, hitung titik C, regula falsinya. Ini menggunakan rumus yang kita cari juga. Ini sama. Tuh, setelah itu cari. Nah, setelah ini sudah dapat program, kita run modul. Nah, di sini ini sudah kita dapat hasilnya. Nah, iterasi yang pertama tadi kita sudah dapat yaitu 2,2
Dan iterasi kedua tadi kita sudah mendapat 2,26923 dan iterasi ketiga tadi kita sudah mendapat 2,29197. Oh ya, di sini dicari iterasi 1 sampai 8, tadi di soal cuma iterasi 1 sampai 3 aja. Nah, di sini juga kita bisa lihat errornya. Nah, errornya sini iterasi pertama tuh errornya 0,2, iterasi kedua tuh 2,0693 dan iterasi ketiga itu 2,02274. Nah, setelah itu ini adalah cara cepatnya. Oke.